Salve, perkenalkan nama saya Alfonsis Anden Goa, NIM 211338, Prodi Teknik Informatika Diploma 3, kelas B. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial terkait dengan tugas yang diberikan dari dosen pengampu di mata kuliah Cloud Computing terkait dengan melakukan analisis lalu lintas jaringan menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi saya akan menjelaskan di bagian pertama ini terkait dengan apa itu Wireshark. Jadi Wireshark itu merupakan salah satu macam mesin untuk melakukan analisis terkait dengan lalu lintas jaringan yang ada dalam satu WiFi itu. Jadi misalnya DNA sederhananya seperti ini. Ini merupakan WiFi dan ini merupakan Wi-Fi. Nah, Wireshark ini dia berada di tengah-tengah dari hal yang sederhana itu, sehingga kita bisa melihat kira-kira misalnya inputan-inputan apa sih yang dilakukan ketika seorang user terhubung dalam WiFi tersebut. Jadi kita bisa melihat ya, melihat kemudian bisa melakukan analisis lalu lintas jaringan yang ada dalam WiFi ini. Jadi untuk melakukan analisis kita membutuhkan aplikasi Wireshark itu sendiri ya kawan-kawan. Ini aplikasinya, kita buka. Jadi seperti saya jelaskan tadi kawan-kawan bahwa aplikasi Wireshark ini kemudian bisa memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan analisis terkait dengan jaringan-jaringan, tidak hanya jaringan WiFi kawan-kawan ya, bisa juga internet, tergantung dengan laptop yang kita gunakan, yang digunakan ini terhubung dengan jaringan apa itu. Bahkan dalam beberapa kasus Wireshark ini juga bisa melakukan analisis sampai 2-3 jaringan itu. Intinya syarat tadi bahwa kita bisa melakukan kita dapat terhubung dengan jaringan-jaringan tersebut. Ya, misalnya di sini ada local area connection atau Bluetooth network connection, internet, atau ada juga USB hub. Jadi banyak sekali ya. Di sini kebetulan saya menggunakan WiFi, sehingga saya pilih saja WiFi. Itu saya melihat sini semacam grafiknya ya, grafik dari harus lalu lintas data yang berjalan itu. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian akan Wireshark ini kemudian akan bisa menampilkan kepada kita lalu lintas data yang sedang terjadi di dalam aplikasi ini nih. Nah, kita lihat di sana ada lalu lintas data yang terjadi ini. Kita bisa melihat waktunya, kemudian source yang terhubung. Source ini kita bicara soal IP ya, kemudian destinasinya ke IP mana gitu. Kemudian protokol. Kemudian banyak di sini ya. Di sini sudah mulai muncul nih. Nah, bagaimana sih kita bisa melakukan analisis untuk menemukan username dan password seperti yang menjadi tugas bagi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Tahapan pertama, kawan-kawan harus mencari dulu website yang masih menggunakan protokol HTTP. Jadi dalam website yang masih menggunakan protokol HTTP, semacam pengamanan data itu masih tergolong lemah, sehingga gampang sekali dibobol menggunakan aplikasi Wireshark. Dengan catatan bahwa ketika kita melakukan login untuk ke dalam website tersebut, kita berada dalam jaringan yang sama. Si Wireshark ini bisa melakukan analisis terkait dengan data-data yang berjalan dalam aplikasi ini. Misalnya saat ini saya sudah punya salah satu contoh terkait dengan web yang masih memakai protokol HTTP. Itu saya lihat di sini, Jurnal Ilmiah Teknik Elektrokomputer dan Informatika. Nah, di sini masih menggunakan protokol HTTP nih kawan-kawan. Jadi kalau protokolnya HTTP, Wireshark ini bisa melakukan analisis sampai menemukan username dan passwordnya yang diinputkan itu. Kalau sekarang misalnya protokolnya sudah HTTPS ya tidak bisa, karena dia punya security-nya atau pengamanan terkait dengan keamanan dari websitenya sudah meningkat untuk para pengguna. Nah, misalnya sih saya mengisi passwordnya, saya mengisi password. Coba login ya kawan-kawan.
passwordnya salah, saya masukkan ulang ya. Oke, server 123. Coba cek kembali ya passwordnya. Oh sorry, ada kesalahan penginputan sini ya. Saya pakai ini saja. Nomornya hidup. Oh, Alphonse 123. Ini untuk passwordnya. Jadi ini username-nya, ini passwordnya. Coba login. Ini dalam kan bisa kan apa ya? Bisa menambah username dan password. Data yang lengkap terkait dengan lalu lintas data yang berjalan dalam web ini. Kita coba ya. Kita buka Wireshark. Kemudian di kolom display filter kita ketikkan saja HTTP. Kita enter, jadi akan muncul. Nah, ini tadi HTTP-nya mengarah kepada JTK login nih. Nah, di paling atasnya ada metode post-nya. Tadi saya melakukan post selama 3 kali. Nah, post yang ketiga itu baru berhasil. Nah, artinya di sini nih post-nya yang berhasil nih. Maka dia indeksnya Moveit ini nih. Dia memberikan bahwa berhasil masuk. Kemudian dia mengambil si website itu merespon dengan memberikan indeks PHP-nya di sini. Kalau di atasnya not found. Jadi, nah kita bisa melakukan analisis 3 kali nih. Jadi post pertamanya gagal, kita bisa lihat di sini not found. Post keduanya gagal, not found. Di post ketiga dia memberikan get metode get dari index.php dari web JTK ini tadi. Nah, kita bisa mengetahui password secara lengkap, password dan username dari inputan tadi dengan klik ini. Kita mengklik ini, kemudian akan muncul di sini. Kita pilih yang HTML form URL add code. Kita klik. Nah, di sini sudah terbaca kawan-kawan. Jadi kita bisa mengetahui username dan password dari situs-situs yang masih menggunakan protokol HTTP, termasuk dengan inputan tadi nih. Jadi pesan untuk kawan-kawan semua di akhir video ini bahwa ketika melakukan melakukan koneksi pada jaringan-jaringan yang sifatnya publik, hindari untuk melakukan login di situs-situs yang masih menggunakan protokol HTTP, misalnya JTK ini. Karena kalau ada orang yang melakukan pemantauan menggunakan Wireshark, maka dia bisa mengetahui inputan-inputan yang penting. Misalnya login seperti ini bisa diketahui dengan mudah tuh. Jadi demikian video saya terkait dengan analisis lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark, dan penjelasan-penjelasan lain juga kita bisa mengetahui bahwa Wireshark juga bisa mengetahui terkait dengan destinasi IP yang kita kunjungi itu. Nah, ini kemudian memberikan informasi tambahan bagi kita untuk melakukan misalnya pencarian menggunakan aplikasi MaxMind dijelaskan oleh Pak, tapi di sini saya tidak mau menjelaskan tambahan. Dan di sini juga bisa memberikan kita terkait analisis nih. Jadi saya juga bisa melakukan analisa terkait dengan apa yang dilakukan user tadi untuk dalam web JTK ini. Jadi sekian video saya.